Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu untuk kemudahan pengelolaan keuangan baik bagi pihak internal maupun eksternal. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan secara kronologis atau sesuai dengan tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun, dan nominalnya pada kolom debit atau kredit. Selanjutnya, fungsi jurnal umum. Jurnal umum ini memiliki 5 fungsi. Yang pertama, fungsi historis. Dalam hal ini, jurnal umum menggambarkan aktivitas suatu perusahaan setiap harinya secara berurutan dan terus-menerus. Dengan kata lain, jurnal umum ini disebut memiliki fungsi historis karena dilakukan secara kronologis dan sistematis. Nah, yang kedua, fungsi pencatatan. Semua transaksi yang terjadi pada perusahaan di dalam jurnal umum. Dengan begitu, maka perusahaan, modal, biaya, kekayaan, dan pendapatan harus dicatat terlebih dahulu ke dalam jurnal umum agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Nah, yang ketiga, fungsi analisis. Semua pencatatan transaksi yang dilakukan dalam jurnal umum adalah hasil analisis berupa kredit dan debit. Proses analisis ini meliputi penggolongan nama akun, pencatatan debit atau kredit, dan terakhir serta jumlah besar dan kecilnya transaksi tersebut. Yang keempat, fungsi instruksi. Jurnal umum mempunyai fungsi instruktif dalam proses memasukkan data ke jurnal umum ini. Proses pencatatan dalam jurnal umum ini tidak hanya sebatas dokumen transaksi, namun bersifat perintah atau petunjuk kredit atau debitnya. Nah, yang kelima atau yang terakhir, fungsi informatif. Di dalam jurnal umum ini, terdapat fungsi informasi dan penjelasan bukti penerimaan atau pencatatan transaksi yang terjadi pada perusahaan kita. Selanjutnya, prinsip dasar dalam membuat jurnal umum. Yang pertama, proses mengidentifikasi bukti transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan, misalnya memo, kwitansi, nota, dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan akun yang mengalami pengaruh terhadap transaksi tersebut dengan mengklasifikasinya dalam jenis utang, harta, atau modal. Yang ketiga, menentukan apakah terjadi pengurangan atau penambahan terhadap akun yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Yang keempat, memutuskan apakah melakukan kredit atau mendebitkan akun yang berhubungan dengan transaksi. Yang kelima, membuat catatan transaksi ke dalam jurnal umum berdasarkan bukti transaksi yang ada. Sifat-sifat akun. Yang pertama, aktiva atau harta. Aktiva atau harta bertambah di debit dan berkurang di kredit. Yang kedua, kewajiban atau utang. Kewajiban atau utang jika bertambah, saldonya akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Yang ketiga, ekuitas atau modal. Jika bertambah, modal akan bertambah di debit dan berkurang di debit. Dan keempat, pendapatan. Jika bertambah, dia di kredit. Jika dia berkurang, dia di debit. Yang kelima, beban. Dia bertambah di debit dan berkurang di kredit. Ini adalah contoh bentuk jurnal umum yang akan dipakai pada saat transaksi. Contoh soal yang pertama adalah tanggal 5 Januari 2018, Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta rupiah pada perusahaannya PT Jaya Abadi. Nah, transaksi keuangan ini kita analisis menjadi tanggal 5 Januari ini ditulis pada kolom tanggal dan keterangannya atau nama akunnya yang ada dua. Yang pertama, kas dan modal karena Pak Jaya ini menginvestasikan uangnya ke perusahaannya sendiri. Nah, keterangannya ini yang pertama ada kas, yang kedua ada modal. Kas bertambah di debit dan modal bertambah di kredit. Jadi, debitnya 500 juta rupiah dan kreditnya tetap 500 juta rupiah. Karena modal bertambah, maka modal ini bertambah di kredit, maka kita akan masukkannya 500 juta rupiah ini ke dalam kredit dan kas bertambah di debit, jadi kasnya ini kita tambah menjadi 500 juta rupiah. Contoh soal yang kedua adalah pada tanggal 8 Januari dibeli peralatan salon senilai 20 juta rupiah secara tunai. Maka analisisnya tanggal 8 Januari ditulis di kolom tanggal dan keterangan atau nama akunnya kita pakai peralatan dan kas. Karena Pak Jaya ini perusahaannya ini membeli peralatan ini secara tunai, maka kita membayarnya atau membelinya dengan uang tunai. Jadi
kas kita akan berkurang. Jika kas berkurang, bertambah di posisi kredit, dan jika bertambah di posisi debit. Nah, peralatan ini termasuk ke dalam kelompok akun aktiva atau harta, karena aktiva atau harta bertambah di debit, maka peralatan pun juga sama akan bertambah di debit. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga, pada tanggal 10 Januari diterima pendapatan jasa sebesar 11 juta rupiah. Maka analisisnya, tanggal 10 Januari ini dimasukkan ke kolom tanggal dan keterangannya, karena keterangannya ini kita mendapatkan pendapatan jasa. Jika kita mendapatkan pendapatan jasa, otomatis kas kita juga akan bertambah. Jadi, keterangannya kas di debit, pendapatan di kredit dengan nominal sama-sama 11 juta. Jika disatukan tadi dengan contoh-contoh soal sebelumnya, maka hasilnya akan seperti ini. Dan hasil total akhirnya adalah 531 juta rupiah. Dan debit dan kredit ini harus sama-sama nominal sama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.